Kalian mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak yang tinggi, maka lemak dalam makanan ini akan memicu pelepasan hormon yang menyebabkan kandung empedu berkontraksi dan melepaskan empedu ke usus. Empedu dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan saluran sistikus yang keluar dari saluran kandung empedu. Dan hal ini dapat mengakibatkan nyeri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian pernah bertanya bagaimana sebuah batu empedu bisa terbentuk. Kali ini bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Saya akan membahas mengenai batu empedu dan gejala yang akan dialami. Pembahasan dimulai dari empedu, yakni cairan berwarna hijau kekuningan yang dihasilkan oleh organ hati yang mengandung asam empedu. Zat inilah yang membantu pencernaan lemak dan juga penyerapan vitamin-vitamin tertentu. Empedu yang dibuat di hati ini akan dibawa ke kandung empedu, organ kecil berbentuk buah pir yang terletak tepat di bawah hati yang panjangnya kira-kira sekitar 7-11 cm dengan lebar sekitar 2,5 cm. Jika kalian mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak yang tinggi, maka lemak dalam makanan ini akan memicu pelepasan hormon yang menyebabkan kandung empedu berkontraksi dan melepaskan empedu ke usus. Empedu yang dibuat di hati akan mengalir dari hati melalui saluran kecil ke kandung empedu. Ketika makanan tinggi lemak yang dikonsumsi sampai di bagian pertama usus kecil atau usus halus yang disebut dengan duodenum, maka hormon yang disebut dengan kolesistokinin akan dilepaskan oleh usus halus dan menyebabkan terjadinya kontraksi dari kandung empedu sehingga menyebabkan kandung empedu melepaskan empedu, di mana empedu inilah nanti akan memecah lemak tersebut menjadi potongan-potongan yang kecil. Terkadang batu empedu ini terbentuk ketika empedu yang disimpan menjadi mengkristal. Sebagian besar berdiameter kurang dari 1 inci, tetapi ukurannya bisa sekecil butiran pasir atau mungkin sebesar bola golf. Pada ukuran batu yang kecil, batu dapat melewati sistem biliar dan tidak pernah menimbulkan masalah. Tetapi kadang-kadang batu tersebut bisa menjadi cukup besar untuk menyumbat saluran, dan bila ini terjadi maka bisa menimbulkan masalah. Misalnya batu empedu dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan saluran sistikus yang keluar dari saluran kandung empedu. Dan hal ini dapat mengakibatkan nyeri yang menyiksa pada area perut. Dan area perut yang mengalami nyeri itu terdapat pada area kuadran kanan atas bila kandung empedu berkontraksi. Hal ini biasanya terjadi setelah makan makanan yang berlemak. Dan biasanya rasa nyeri yang dirasakan ini dikenal dengan istilah medisnya sebagai kolik biliar. Bila penyumbatan berlanjut, maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya peradangan, infeksi, distensi kandung empedu, dan bahkan kurangnya aliran darah. Dan semua ini dapat menyebabkan kondisi yang disebut dengan kolesistitis. Sebagian besar kolesistitis disebabkan oleh batu empedu, tetapi kadang-kadang dan biasanya terjadi pada pasien yang sangat nyeri, maka hal ini dapat terjadi tanpa adanya batu empedu. Kolesistitis dapat muncul dengan tanpa nyeri di kuadran kanan atas. Kolesistitis dapat muncul dengan tanda nyeri di area kuadran kanan atas, demam, mual, dan mungkin memerlukan antibiotik dan juga pembedahan secara emergensi. Prosedur ini dikenal dengan istilah kolesistektomi. Batu empedu juga dapat menyumbat saluran empedu dan mencegah empedu mencapai bagian usus. Hal ini dapat menyebabkan kuning
kena penumpukan pigmen kuning bilirubin dan bahkan menyebabkan infeksi pada saluran usus yang disebut dengan kolangitis yang bisa sangat serius. Dan hal ini memerlukan penanganan yang harus segera dilakukan untuk mengeluarkan batu yang tersumbat dari saluran empedu. Dan saluran empedu ini juga dapat menyumbat saluran pankreas. Kebanyakan komponen empedu dapat terbentuk dari kolesterol dan sisanya dikenal dengan batu pigmen yang terbuat dari garam kalsium dan juga bilirubin. Dan komponen ini menjadi lebih padat dan mengumpal di kandung empedu. Batu kolesterol terbentuk ketika cairan empedu di kandung empedu mengandung lebih banyak kolesterol daripada yang bisa dilarutkan oleh garam empedu itu sendiri. Batu kolesterol juga bisa berkembang jika kandung empedu tidak berkontraksi dan mengosongkan sebagaimana mestinya. Batu kolesterol ini berwarna kuning kehijauan, ditemukan pada wanita dan orang yang mengalami obesitas. Batu kolesterol ini menyumbang 80% batu empedu. Sementara batu pigmen mungkin berwarna hitam atau coklat dan cenderung berkembang pada penderita yang memiliki kondisi penyakit hati seperti sirosis atau infeksi saluran empedu. Beberapa penderita bisa memiliki campuran dari kedua jenis batu tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.